Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 2. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Mencintai makhluk ciptaan Tuhan. 4. Tidak menghina ajaran agama orang lain. 5. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Saat teman akan melaksanakan ibadah, sebaiknya menghormati dengan cara mengizinkan dia melaksanakan ibadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Manfaatkan tanaman dengan cara yang baik, termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Tulang daun pohon kelapa digunakan untuk membuat sapu lidi. Pohon kelapa dapat digunakan untuk membangun rumah, dan daun pohon kelapa bisa digunakan untuk membuat ketupat. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. 1. Berdiri dengan tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Tahan gerakan sampai hitungan 5. Lakukan juga gerakan berikut. 1. Berdiri tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Miringkan badan ke kiri. 5. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 6. Miringkan badan ke kanan. 7. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 8. Kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Bisa ya? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Tidak ada? Wah, kalian hebat.
Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Kemudian yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Dan yang kelima, kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya pramuka berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Nah, perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Buah kelapa dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai keadaan. Aku selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8. Subtema 2, pembelajaran 5. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri.
Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Tanda pengenal Siti ada tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, tanda baru, papan nama dan tanda jabatan. Sedangkan tanda pengenal Lani, tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda barung. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah sama-sama memiliki tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, badge daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda barung. Perbedaannya, Lani tidak mempunyai papan nama dan tanda jabatan. Tanda lokasi dan lencana wilayah mereka juga berbeda. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Ada persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Persegi panjang 1, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah tali dipotong dan ditempel, maka hasilnya adalah seperti ini. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD. Dan AD sama dengan BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3. Persegi panjang 2. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah tali dipotong dan ditempel, maka hasilnya adalah seperti ini. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Persegi panjang 3. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong.
Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, setelah dipotong dan ditempel, hasilnya akan seperti ini. Amati potongan tali, apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD, dan AD sama dengan BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Iya. Persegi panjang merupakan bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisinya? Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Bagaimana ukuran besarnya sudut? Semua sudut sama besar, yaitu 4 pojok siku-siku. Buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerja sama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, sekarang ayo membaca. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, warnailah bagian perisai lambang negara berikut ini. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian isilah tabel berikut dengan benar. Sikap atau perilaku yang pertama adalah beribadah. Ini sesuai dengan pengamalan dari sila Pancasila yang pertama, yang mempunyai lambang bintang dan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap atau perilaku yang kedua adalah memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Lambangnya adalah rantai dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian sikap atau perilaku yang ketiga adalah memberi kesempatan semua anggota tampil. Ini merupakan pengamalan dari sila kelima Pancasila. Lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sikap atau perilaku yang keempat adalah mendamaikan teman yang sedang berselisih. Ini merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir, sikap atau perilakunya adalah membersihkan kelas bersama-sama. Ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Coba tuliskan pengalamanmu. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Nah, contoh pengalaman adalah kerja kelompok. Sila Pancasilanya adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Perilaku yang pertama, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lambang sila kedua adalah rantai. Kemudian perilaku yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama adalah bintang. Kemudian perilaku yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Perilaku yang keempat, mengerjakan tugas kelompok. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu? Sudah ya? Berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Contoh sikap adil diantaranya adalah mengajak bermain dengan semua teman, memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman, dan membagi tugas sesuai kemampuan teman. Anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Perhatikan gambar berikut.
Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Ya, ada tanda tutup kepala ya, jadi kita centang di sini. Beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Pengatur ruangan, juru masak, dan juga berkemah. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Pramuka Siaga SD Cendekia akan mengadakan kegiatan berkemah. Semua anggota Barung mengerjakan tugasnya masing-masing. Beberapa orang anggota mendirikan tenda dengan bantuan Yanda dan Bunda. Mereka saling bekerja sama sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Perhatikan buku SKU berikut ini. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Jelaskan. Buku SKU berbentuk persegi panjang karena sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Ada tanda pemimpin barung utama, pemimpin barung, kemudian wakil pemimpin barung. Nah, ini adalah tanda jabatan. Kemudian ada tanda barung dan tanda pandu dunia. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda barung berbentuk segitiga, tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Segitiga sama sisi, banyak sisinya ada 3. Persegi, banyak sisinya ada 4. Persegi panjang, banyak sisinya ada 4. Segitiga sama sisi, banyak titik sudutnya ada 3. Persegi, banyak titik sudutnya ada 4. Persegi panjang, banyak titik sudutnya ada 4. Ukuran sisi yang dimiliki segitiga sama sisi adalah sama panjang. Ukuran sisi yang dimiliki persegi juga sama panjang. Ukuran sisi yang dimiliki persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. 1. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Jadi ini adalah ciri-ciri bangun persegi. Kita beri warna bangun yang kedua dan yang keempat. 2. Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Ini adalah ciri-ciri dari segitiga. Jadi kita beri warna pada bangun yang pertama dan bangun yang kelima. Buatlah gambar seperti petunjuk berikut. 3. Bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, ada yang tahu ini adalah ciri-ciri bangun datar apa? Pintar, persegi panjang. Jadi kita buat gambar persegi panjang ya. 4. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ada yang tahu ini bangun datar apa ya? Iya, segitiga. Jadi kita gambar bangun datar segitiga. 5. Bangun datar memiliki 4 sisi. Semua sisi berukuran sama,
memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, ini adalah ciri-ciri bangun datar persegi. Jadi kita gambar bangun datar persegi ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.